Teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan atau ada ide topik buat kita sharing bareng, bisa langsung tulis di komen aja ya. Thank you. Ketemu lagi sama Mama Yum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan sampai di video ini. Gak bosan-bosan aku ingetin buat subscribe channel YouTube aku dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi biar kamu tuh gak ketinggalan cerita-cerita seru setiap minggunya. Oke, ini adalah video terakhir tentang perjalanan hamil, melahirkan, dan menyusui. Ini adalah video ketiga dan ini tentang prosesnya Levi, bayiku yang dulu terlahir prematur dan sekarang sudah berusia 1 tahun. Dan semoga bisa menjadi tambahan cerita aja ya, tambahan cerita buat teman-teman yang ada di luar sana gitu. Oke, tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, jadi ketika hamil Levi itu sebenarnya tidak terlalu direncanakan, cuman itu adalah salah satu dari doa, dari perkataan dimana kita tahu bahwa perkataan itu adalah doa, makanya kita disuruh kalau ngomong tuh yang baik-baik gitu kan, karena itu adalah wujud doa. Jadi kala itu Joan umur 2 tahun, ada tuh yang nanya tuh, kapan punya adik gitu ya, kapan-kapan ya gitu, kapan-kapan. Terus habis itu memang sebelumnya aku udah bilang sih sama suamiku, Joan kira-kira mau dikasih adiknya kapan gitu ya, ntar deh gitu kan, 2-3 tahunan lah gitu ceritanya. Aku bilang sama suamiku, aku mau punya anak lagi tapi ketika kamu udah stay di Jogja gitu. Jadi aku nggak ngurus sendiri, maksudnya nggak sama Eyang gitu loh. Jadi ketika udah ada anak kedua itu kami udah berempat, gampangannya gitu, kami udah hidupnya berempat gitu kan, kasihan juga ya Eyang kalau dititipin ya, pusing ya gitu kan. Ya udah, pandemi kan, jadi dia tuh produk WFH. Levi tuh produk WFH. Joan ulang tahun di tanggal 3 Juni 2021. Nah, 2021 kita kasih acara dia ulang tahunan makan-makan bareng itu di tanggal 6 di hari Minggu. Terus aku udah curiga, aduh kok aku belum mens ya gitu. Ya udah deh, di tanggal 8 apa 9 gitu. Jadi setelah Joan lahir tuh mensku teratur, jadi udah ketahuan tuh, wah kok aku punya feeling ya gitu. Ini cek lah, hamil dong. Hamil dong gitu. Ya udah, karena memang ada plan buat resign juga kan. Suamiku ada plan buat resign kalau udah selesai di perusahaan itu. Ya udah deh, langsung bilang ya di ACC sama Tuhan nih gitu. Jadi maksudnya ketika anak ini lahir tuh papahnya udah stay di Jogja, udah nggak LDRan lagi. Dan cerita lucunya adalah buat yang ketiga kalinya ketuban pecah dini. Ya udah, memang dikasih tahu dari pertama, dari awal adalah selaput ketubanku tuh sepertinya termasuk yang tipis gitu loh, karena yang sebelumnya pun dokter udah ngecek. Jadi di ketuban pecah dini itu di tanggal 28 Desember 2021 itu ketubanku pecah. Di bulan November aku tuh ada keputihan yang banyak banget gitu. Jadi emang itu udah di treatment. Memang kan ada kecenderungan untuk trimester 3 ada keputihan. Itu dari treatment udah sembuh, udah nggak ada lagi gitu, udah nggak ada lagi. Terus habis itu ketubannya pecah di tanggal 28 Desember. Itu posisinya papahnya itu lagi pulang, lagi mudik ke Maluku. Pulang mudik. Jadi benar-benar ke Maluku. Ketika itu aku
udah tiba-tiba basah swing gitu kan, udah KPD udah keluar semua tuh, aku langsung nelfon suamiku, kamu di mana posisinya gitu. Ini nanti mau nyebrang karena dia lagi di pulau kayak kecil rumahnya kan, rumah akong papa suamiku, mertua aku itu di KI besar, jadi harus nyebrang kapal gitu kurang lebih 1 jam. Nah dia udah telepon, pas itu aku udah telepon, terus dia bilang ini nanti mau nyebrang gitu jam 10 karena ada kapal jalan gitu. Oh ya oke. Kalau bisa tahan dulu ya gitu, kenapa gitu, ketubanku pecah nih gitu. Wah dia udah koeng 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 gitu kan, baru kemarin nyampe di Kei kecil, hari ini mau nyebrang ke Kei besar gitu, terus dikabarin istrinya KPD gitu. Ya udah, akhirnya dicari penerbangan hari itu nggak ada ya kan, akhirnya ambil penerbangan besok kan, jadi makanya bisa memanfaatkan, ya udah tetap berangkat ke tempat papa, nemuin papa, pulang ke rumah dulu, terus nanti ikut kapal yang siang pulang ke Kei kecil buat penerbangan besok gitu. Jadi itu adalah rekor mudik tercepat. Mudik tercepat tersingkat, kayak cuman ke situ doang, ke Solo doang gitu. Padahal ke Maluku gitu kan. Wah, itu jadi cerita banget tuh Levi. Jadi Levi itu di posisi waktu itu KPD di 33 mingguan. 33 minggu sekian hari gitu, aku lupa. 33 minggu, terus akhirnya aku waktu itu langsung diantar sama papaku ke klinik, dicek-cek, terus ditelepon juga ke dokter Pia, sama kliniknya klinik Indira sama dokter Pia juga, diteleponin, akhirnya langsung ke salah satu rumah sakit yang peralatannya lengkap, karena kemungkinan besar harus terlahir, dan lahirnya prematur, jadi langsung dicarikan ke rumah sakit, tuh rumah sakit yang memang untuk alatnya lengkap dan lain-lain. Udah sampai sana, terus aku langsung hubungin suamiku, aku cuma bilang aku butuh orang yang bisa nemenin papa gitu, karena aku posisi di ambulan, di mobil klinik, terus papa bawa mobil sendiri, terus nanti papa harus parkir, sedangkan rumah sakit itu parkirannya nggak enak banget, belum lagi nanti posisi di IGD, administrasi dan lain-lain, terus nemenin dan lain-lainnya, itu tuh pusing gitu kan. Menurutku, aku yang ngebayangin aja tuh, aduh papaku kan udah sepuh ya pusing gitu loh. Aku ngebayangin itu jadi kayak aku yang pengen gerak sendiri gitu loh, udah set pengennya gitu kan, biar nggak repotin. Juan udah dititip sama Yangti di rumah sama mamaku. Akhirnya telepon lah yang memungkinkan waktunya, fleksibelan gitu. Jadi terima kasih pada Yota, Kak Frisna, dan juga tiba-tiba ada Om Nando juga. Terima kasih. Yang sampai bingung, sampai mereka tuh yang di sana dokternya dan lain-lain bingung, suaminya yang mana? Nggak ada suami saya di Maluku gitu kan. Soalnya kan mereka berdua badannya gede gitu loh. Kak Frisna juga gede gitu. Jadi kayak aku tuh ada bodyguardnya gitu. Jadi akhirnya untungnya terbantu, sangat-sangat terbantu sama mereka, karena Kak Frisna bisa nemenin aku, terus ada tektokan, cek-cek dan lain-lain sama dokter, sama bidan, sama perawat dan lain-lainnya, itu bisa terhandle, bisa terekam dengan baik juga. Maksudnya terekam tuh bisa disampaikan kan sama mereka, terus dia sampaikan ke Pak Jo, papanya Joan. Terus untuk urusan parkir, Eyangkung dan lain-lain terhandle juga sama Pak Deta sama Om Nando. Itu udah dirawat, akhirnya ditahan. Jadi aku terus ditahan sampai umur ke Levi itu lahirnya dia di 34 minggu. 34 minggu. Jadi aku disuntik sama obat dulu untuk pematangan paru-paru. Karena yang terakhir pematangan per 34, aku lupa umur berapa gitu ya. Pokoknya paru-paru itu adalah organ terakhir gitu yang matang. Nah, terus ini makanya aku ditahan dengan obat segala macam. Aku tetap nggak boleh mobile, nggak boleh jalan. Aku tetap ya seperti biasa, seperti yang kemarin lah, bed rest gitu kan. Bed rest bener-bener cuma di kasur doang, tidur biar nggak terlalu banyak ketuban yang keluar. Terus disuntik sampai akhirnya udah siap ketika suamiku udah pulang. Itu malam tahun baru apa ya? Iya ya, tahun baru nggak salah, tanggal 30 atau 31 gitu dia udah sampai Jogja.
udah siap semuanya, maksudnya anaknya udah bisa dilahirkan, ya udah aku boleh turun dari kasur untuk memicu si pembukaan ini gitu. Jadi aktivitasku aku udah bisa mandi, kamar mandi, lain-lain gitu, boleh gitu. Dan Levi itu di berat kemarin terakhir di USG itu 1,8 1,9. Ya udah harus dibilang, Bu ini kecil ya anaknya gitu, dan nanti langsung masuk ke NICU, artinya nggak ada IMD atau apa tuh nggak ada gitu. Langsung lahir karena diambil langsung dialihkan ke dokter anak, langsung semuanya langsung masuk NICU, picu NICU, ya itulah ICU-nya bocil-bocil gitu kan. Ya udah, setelah semuanya udah oke, proses lahiran itulah terjadi, dan dia lahir di dokter anaknya sampai kaget waktu menerima. Lah, ini bayi gede gitu, nggak mungkin kalau cuma 1,8 1,9. Jadi maksudnya sebelum lihat ya, jadi pas lahir langsung refleks. Untung anaknya langsung nangis kan, jadi aku udah tenang dulu. It's okay, tenang gitu kan. Udah, terus habis itu ditimbang ternyata dia di 2,1 kilo, prematur di 34 minggu. Langsung disampaikan, Bu ini gini anaknya ya gitu, untuk semuanya lengkap, dicek semuanya baik, tapi nanti harus ada observasi lebih lanjut gitu kan. Oke dok gitu, langsung saya bawa ya. Iya gitu. Udah, habis itu selesai semuanya proses persalinan itu, akhirnya aku boleh melakukan segalanya aktivitas. Jadi itu di ruang bersalin, terus habis itu malamnya sorean malam, dia lahir jam berapa ya, aku kok lupa ya, jam 2-an pas setengah 3 gitu. Nah terus jam 5-an gitu aku udah persiapan buat pindah kamar gitu, terus lihat dia dulu sebentar. Oh ya oke, udah kelihatan, udah dicek, udah lihat ya, oke aku ke kamar. Dan aku di sana pumping juga, pumping ASI, terus disetor. Jadi kalau kebetulan di rumah sakit itu wajib ASI, tidak ada pilihan formula dan lain-lain, tidak ada. Terus habis itu, karena jujur kalau di tempatnya Levi ini segudang drama, tenang aja, dramanya banyak sekali. Jadi besoknya, jadi harusnya sebenarnya sih besoknya aku udah boleh pulang kan, cuman aduh ntar dulu deh masih capek gitu kan. Akhirnya besoknya lagi aku baru out dari kamarku, terus pindah ke ruang ibu di ruang NICU atau PICU itu. Jadi aku kan auto membandingkan dengan Joan, karena sama-sama di ICU nih, tapi perlakuannya jauh berbeda, peraturan dan lain-lain jauh berbeda gitu. Ya kalau misalnya teman-teman mau lihat segudang dramanya, itu bisa aja lihat di Instagram aku, dilihat di highlight Levi kalau nggak salah. Aku lupa, pokoknya ada di highlightnya itu dengan background warna biru, itu segudang drama Levi di situ tentang ICU, tentang ketika aku di ICU. Oke, sudah ya, kita nggak usah jelaskan itu karena itu sangat panjang sekali, nggak usah ceritakan. Udah baca di highlight aja karena itu udah mau satu highlight sendiri kayaknya, udah 100 story. Udah akhirnya di hari ke-10, jadi dia harus disuntik antibiotik dulu karena hasil kultur. Jadi setelah aku, kan masih dicari nih ceritanya penyebab KPD ini apa. Akhirnya kulturnya itu keluar setelah aku persalinan. Jadi ketika Levi udah lahir, ini baru keluar hasilnya kalau ada bakteri, aku di diagnosanya ISK. Jadi ada bakteri di saluran kencingku. Makanya kemungkinan besar si Levi terkena bakteri gitu. Jadi dia disuntikin juga tuh antibiotik, dan itu selama jadi kita udah dijelasin nih 5, 7, 10. Dia bilang nanti harus diobservasi dulu, dan hasilnya kondisi semuanya baik, udah nggak ada lagi bakteri itu di hari ke-8. Jadi karena di hari ke-8 padahal ini harus selesaikan nih, ya udah akhirnya kita selesaikan sampai hari ke-10. Jadi Levi itu 10 hari di ICU, bobok di sana.
dan dia jadi bayi yang sangat manis. Ketika semua anak sampai yang di sana tuh pada bilang, "Bu, anaknya ini anteng banget," gitu. Maksudnya dia baik-baik aja kondisinya gitu. Tapi emang anak ini anteng. Jadi ketika yang satu nangis kan yang lain pada nular nangis. Levi enggak, Levi mah anteng-anteng, diam-diam aja cuma uget-uget doang, nggak pakai nangis gitu. Oh gitu, iya. Maksud aku cek kan, pendengaran gimana, mata gimana, ini gitu kan. Oh semuanya baik gitu. Oke. Terus habis itu Levi dipantau per 1 minggu, per 2 hari keluar dari rumah sakit, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, terakhir 6 bulan. Terakhir 6 bulan itu Levi masih kontrol di sana untuk dicek semua apa sih fungsi-fungsinya kayak gitu kan. Dan puji Tuhannya baik anak ini. Langsung dibilangin, "Bu, ada usia koreksi ya." Apa sih usia koreksi gitu? Jadi misalnya dia harusnya 40 minggu nih, tapi dia 34 minggu, artinya dia ada punya 6 minggu untuk usia koreksi. Jadi ibu jangan sedih, jangan kecewa ketika yang lain standarnya misalnya 6 bulan sudah mulai duduk, anak ini belum bisa gitu. Nggak apa-apa gitu. Memang dia mundur gitu loh, beda kan usia. Jadi usia terlahirnya dia dengan usia kemampuannya dia itu memang berbeda untuk anak-anak prematur gitu. Oh gitu ya, oke. Tapi kita nggak boleh lengah nih, maksudnya nggak boleh lengah ya, kita kejar juga gitu. Jadi kita tetap stimulasi anak ini supaya dia bisa mengikuti perkembangan usia lahirnya dia gitu. Jadi kayak dia terlambat, it's okay, tapi kita nggak boleh menjadikan keterlambatan itu jadi normal gitu loh. Bukan normal, tapi kita maunya memaklumi gitu. Dia memang normalnya 6 bulan bisa ini ya, kalau bisa. Tapi ketika dia belum bisa, jangan nyalahin anaknya, jangan apa, karena kita harus memaklumi bahwa dia prematur gitu. Dan itu sampai nanti 2 tahun. Jadi memang sampai usia 2 tahun, setelah 2 tahun harapannya dia sudah sesuai sama usia perkembangan pertumbuhan teman-temannya juga seusia dia gitu. Dan memang karena udah memang dia udah terkena infeksi dan paru-parunya belum matang, kita sudah di note sama dari rumah sakit pas keluar itu adalah di rumah tanyain ada yang ngerokok nggak ada, oke, berarti bersih, aman gitu. Jadi karena memang rawan dan rentan anak-anak prematur itu masalah paru-paru itu rentan. Makanya kan memang banyak berita juga kalau pneumonia banyak sama anak-anak prematur ya, memang karena itu prematur kan terlahirnya lebih dulu gitu, sedangkan parunya ini matangnya paling belakang, mendekati persiapan dia siap dan matang untuk dilahirkan gitu. Jadi memang paling rawan adalah bagian paru-paru. Kemudian untuk suhu juga, jadi jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, karena suhunya dia gampang naik, gampang turun, seperti itu. Jadi kayak sekarang tuh kayak ngelihat tuh Levi tuh lebih boboan sama aku ya. Terus aku mikir juga, kok beda sama Joan gitu. Oh ya mungkin karena Levi 10 hari tuh kontaknya fisiknya cuma sama aku, papahnya aja enggak. Jadi memang di aturan di ICU yang boleh masuk hanya ibunya saja. Makanya saya nginep di rumah sakit itu selama 10 hari di dalam segala sebuah ketekanan di dalam Sarah, drama-dramanya gitu kan. Jadi 10 hari saya menahan gills itu sendiri, cuman drakor hiburan aku, dan juga nyampah di story, cerita di story adalah hiburan aku. Itu terus habis itu kan di rumah juga Levi kan lebih aku yang pegang gitu kan, jadi kayak Levi tuh bener-bener aku yang pegang sendiri gitu loh, semuanya aku yang handle. Papahnya kan sama yang iniin Joan gitu kan, bantuin Joan dan lain-lain gitu. Makanya aku lagi mikir, oh kenapa Levi itu dia anaknya sebenarnya mudah gitu loh, sama kayak Joan gitu, sama orang lain tuh gampang bergaul lah, gampang gitu. Tapi dia lebih dikit-dikit mama gitu. Ya mungkin karena itu juga, salah satunya karena dari kecilnya dia gitu kan, itu udah mamahnya aja yang pegang, bukan mamahnya aja, dominan mamahnya yang pegang gitu. Karena memang kebetulan yang di rumah sakit itu, karena kenapa yang dibolehkan ibu, karena skin to skin, mereka mementingkan itu. Jadi skin to skin ibu sama anaknya itu adalah salah satu yang terbaik, bukan
bukan salah satu, itu memang yang terbaik menurut mereka. Secara teorinya pun juga gitu kan. Jadi teori ya, itu teorinya sama ibunya aja. Jadi anaknya nanti perkembangannya bisa bagus, dia semuanya baik gitu kan, dan dia bisa cepat keluar dari rumah sakit itu gitu. Itu sih. Dan untuk proses menyusui ya semuanya baik sampai pada saatnya di usia 3 bulan kami memutuskan untuk ngungsi, maksudnya kita balik ke rumah Jakal gitu kan, kita hidup berempat. Nah disitulah semuanya sama mama, apa mama, dan juga langsung DBF kan. Terus pas dititipin yang protes, sekali-sekali dikasih dot gitu, dikasih sendok, dikasih apa, biar nggak langsung sama aku. Terus mikir ya gimana ya, lebih praktis kan ya. Gitu deh. Dan anak gemoy itu sudah berulang tahun yang pertama. Bayi gemoyku. Pokoknya kalau udah lihat yang sekarang, dia yang sekarang tuh kayak udah nggak inget lagi anak ini dulu prematur, lahir cuma 2,1, sempet turun beratnya sampai 1,9 gitu kan. Ya ampun, semoga perkembangannya Levi baik. Semoga semuanya nanti bisa sesuai sama teman-teman seumurannya dia. Jadi udah nggak perlu lagi usia koreksi. Dan PR-nya mama sekarang tetap di bagian makan. Doakan ya, semoga Levi makannya baik, makannya mau, doyan makan gitu. Jadi mama happy, nggak lagi GTM. Doakan saya ya. Ya segitu ini. Ya, jadi sekarang videonya sudah berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan ini sudah di part 3, udah sampai ceritanya Levi gitu kan. Sudah selesai perjalanan hamil, melahirkan dan menyusui. Sementara itu dulu, sementara sampai di Levi dulu ya. Tolong ya, karena katanya papahnya pusing, dimarahin terus sama emaknya gitu kan. Jadi sepertinya sampai saat ini 2 anak cukup ya. Sisanya atau gimana kedepannya nanti biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Oke, aku juga nggak bosen nih buat ingetin teman-teman untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di tiap malam Jumat jam 7 malam. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.